suwe nggonku ngenteni janjine kang saka Gusti wis suwe nggonku goleki keslametane uripku iki jebule ra ono liya ing donya tekan suwarga amung siji dalan kang sejati Yesus Kristus kang dados margi sowana Gusti ngabekti kanthi ati kang suci memuji ati seneng saben dina memuji Gusti yo ayo memuji Gusti rino lan wengi yo ayo memuji Gusti yo ayo memuji Gusti rino lan wengi yo ayo memuji Gusti Yesus Kristus kang dados margi sowana Gusti ngabekti kanthi ati kang suci memuji ati seneng saben dina memuji Gusti yo ayo memuji Gusti rino lan wengi yo ayo memuji Gusti yo ayo memuji Gusti rino lan wengi yo ayo
Gusti. Rino lan wengi yo ayo memuji Gusti. Memuji Gusti yo ayo memuji Gusti. Rino lan wengi yo ayo memuji Gusti. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kasih, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami membawa tim kami JKI Mana Eklesia ke dalam tangan-Mu. Pakai terus hidup kami di dalam setiap pelayanan, khususnya di dalam Tuhan pelayanan ibadah live Tuhan. Terima kasih, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap kami, untuk kesatuan hati, untuk Tuhan, para mitra bakti, kru yang dengan setia melayani Tuhan sampai saat ini. Kami menyerahkan sepenuhnya ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama terus bersukacita di hadapan Tuhan, sebab kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak, Ibu, Saudara, rekan, sahabat, para hamba-hamba Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia, dan biarlah kasih dan anugerah-Nya tercurah atas hidup kita. Ingatlah Bapak, Ibu, sebab oleh setiap perkataan kita, kita dibenarkan, tapi juga oleh setiap perkataan kita, kita akan dihukum. Mari kita berkata-kata yang benar di hadapan Tuhan dan sesama. Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah, juga yang ada di gereja, saya jemput bersama-sama untuk berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini. Haleluya. Roh Kudus, roh kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara yang sudah bisa, mari bersama-sama naikkan dengan segenap hati. Yang belum, bersama-sama kita belajar. Dan kita akan angkat pujian ini dengan segenap hati kita di hadapan Tuhan. Roh Kudus, roh supaya
kasih oleh Tuhan Yesus. Firman Tuhan itu kebenaran yang akan menuntun setiap langkah kita, supaya jalan kita yang bengkok akan diluruskan, supaya jalan kita yang tersesat akan dibawa kembali. Mari Bapak Ibu buka hati kita untuk mendengar, untuk merenungkan, dan untuk melakukan setiap bagian dari firman Tuhan. Sebab firman itu adalah Tuhan sendiri. Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali memujikan pujian ini dengan segenap hati, dan kita minta Roh Kudus akan menuntun kita. Roh Kudus, Roh segenap hati kembali, haleluya. Firman-Mu ya Tuhan menuntunku sempurna, terang bagi jalanku. Segenap hati, haleluya. Firman-Mu ya Tuhan menuntunku sempurna, terang bagi jalanku. Ku buka hati
Allah Khalik langit dan bumi, Engkau tinggi luhur, Engkau maha besar, di atasmu tiada yang lain, hanya Engkau. Mari terus membuka hati. Izinkan Roh Kudus berbicara dengan kuat, supaya kebenarannya mengajar kepada setiap kita. Dan seluruh hidup kita, hati, pikiran, perkataan kita dikendalikan oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kepada hambanya Bapak Pendeta Sri Hartono dipersilakan. Haleluya. Mari kita bersama-sama menyatukan hati kita. Biarlah Allah Roh Kudus memimpin sepanjang pemberitaan firman Allah. Dan kita yakin bahwa firman Allah berkuasa mengubahkan dalam hidup kita. Karena firman Allah adalah Allah sendiri yang berdiam di antara kita. Oleh karena itu mari Bapak Ibu, baik yang ada di rumah dan ada yang di gereja, kita sama-sama satukan hati kita, masuk di dalam doa kita. Kami bersyukur Bapa oleh kasih dan anugerah-Mu saat ini, di mana kami dari tim CKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang dalam ibadah live. Kami menyerahkan dalam pemberitaan kebenaran firman-Mu saat ini Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus menyertai, mengurapi setiap kami dan menuntun dan mengaruniakan hikmat dan marifat kepada setiap kami. Sehingga kami dapat memahami apa yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kehidupan kami di hari-hari yang terakhir ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Yang percaya katakan, amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Puji Tuhan, ya kita boleh bertemu kembali dalam keadaan sehat saat ini, baik yang ada di rumah, Bapak, Ibu, Saudara, para hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, ya, orang-orang yang mengasihi Tuhan, ya, orang-orang yang sudah diberkati lewat pelayanan dari tim CKI Mandiri Tunanetra Eklesia. Ya. Biarlah setiap kehadiran kita akan memberikan kekuatan, dorongan, dan semangat untuk kita tetap setia sampai langkah yang terakhir. Tentunya ini yang menjadi doa kita semua sebagai orang-orang yang menantikan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita langsung merenungkan satu kebenaran firman Allah yang terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-37, di mana Tuhan sedang memberikan satu pengajaran ya, kepada orang-orang yang saat itu ada bersama-sama, di mana Tuhan melakukan satu mujizat yang luar biasa ya. Dan ada banyak ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi melihat satu mujizat yang heran. Ya.
Tetapi apa yang dikatakan mereka bahwa Yesus melakukan itu dengan kuasa setan. Tetapi kita melihat ya, Tuhan dengan kerendahan hati, Dia memberikan satu pemahaman dan pengertian kepada setiap orang yang bersama-sama saat itu ya mendengarkan satu pengajaran daripada Tuhan kita Yesus Kristus ya. Mohon dibacakan dalam Injil Matius pasal 12 ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-37 ya. Matius pasal 12 ayat yang ke-33 sampai yang ke-37. 33. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. 34. Hei kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. 35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. 37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya. Renungan kita saat ini dengan judul dibenarkan karena ucapan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sering di tengah-tengah masyarakat kita ya. Seringkali kita mendengar lontaran-lontaran atau perkataan-perkataan yang seringkali menjatuhkan ya, karakter-karakter orang-orang di mana saat itu ya. Dan hari-hari ini sedang marak di media-media sosial ya. Siapapun kita ya, memiliki satu keterbatasan dalam berkata-kata ya. Tetapi marilah kita melihat ya, dan merenungkan apa yang kita ucapkan itu harus kita pertanggungjawabkan pada hari penghakiman itu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan sedang memberikan satu perumpamaan. Kalau kita baca di ayat yang ke-33 di sana dikatakan ya, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari pohon itu, ya, sebab dari pohon itulah dikenal Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, gambaran-gambaran yang Tuhan sedang sampaikan kepada para murid dan orang-orang yang saat itu ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Pohon itu boleh digambarkan pribadi-pribadi yang ada saat itu, ya. Atau setiap individu, atau setiap kita. Ya. Kalau dikatakan sesuatu pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Ya. Jikalau suatu
pohon kamu katakan tidak baik, ya, tidak baik pula buahnya. Ya. Tentunya kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahkan kita sebagai masyarakat pada umumnya, kita melihat suatu pohon, ya. Tentunya Bapak Ibu yang punya penglihatan yang sempurna, tentu bisa membedakan mana pohon yang baik dan mana pohon yang tidak baik. Ya. Tentunya kelihatan sekali, ya. Kalau pohon yang baik, ya kelihatannya rimbun, segar, ya. Tentunya akan menghasilkan, mengeluarkan buah-buah yang baik. Ya. Dari kejauhan saja sudah kelihatan bahwa pohon itu dalam keadaan yang baik. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perumpamaan-perumpamaan ini tentu ya disampaikan oleh Tuhan saat itu. Oleh karena itu di dalam ayat yang ke-34 tadi dikatakan, hai kamu keturunan ular beludak. Jadi siapa dikatakan oleh Tuhan saat itu? Ya. Tidak lain adalah orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, jikalau di dalam hati kita ya, ada sesuatu yang tidak benar, memiliki hati yang jahat, tentunya perkataan kita ini, perkataan yang jahat pula, yang seringkali menghakimi orang lain. Ya. Yang seringkali kata-kata kita ini keluar kata-kata yang menyakitkan orang lain. Ya. Oleh karena itu, ya, kita akan dengar di dalam ayat yang ke-34 lebih lengkap lagi, mohon dibacakan. Ayat yang ke-34. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Lah, ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi sumbernya tidak lain adalah hati. Ya. Dalamnya laut dapat diduga, tapi dalamnya hati ya, tidak dapat diduga. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, Tuhan katakan, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana kamu dapat mengucapkan ya, hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri adalah jahat, karena dari dalam hati ya, yang jahat itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, oleh karena itu kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita ya, menjaga hati kita, ya, menjaga perkataan kita, ya, agar apa yang kita ucapkan itu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Karena setiap ucapan, setiap kata yang kita sampaikan, kita ucapkan, kita perkatakan itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Jikalau kita akan baca di dalam ayat yang selanjutnya, ayat 35, di sana dikatakan, terus dibacakan. Orang yang baik mengeluarkan Orang yang baik mengeluarkan apa? Hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik dari perbendaharaan. Ya.
Jadi orang yang baik itu pasti mengeluarkan perbendaharaan dari dalam hati. Perkataan yang baik, sikap yang baik, dan tindakan yang baik. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, tidak salah Tuhan memberikan satu gambaran. Ya. Kalau pohon itu kita katakan baik, ya, maka baik pula buahnya. Ya, toh. Kalau kita katakan orang itu baik, tentu ya, perkataannya, sikapnya, ya, perbuatannya, tindakannya akan menjadi berkat. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, mari kita menjaga hati kita, menjaga ucapan kita, karena apapun yang kita ucapkan itu satu kali kelak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengar dari nasihat Rasul Yakobus dari Yakobus pasal 3 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Di sana Yakobus sedang memberikan satu pengajaran kepada orang-orang yang percaya. Yakobus pasal 3 ayat yang ke-9 sampai yang ke-12. 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. 10. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. 11. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? 12. Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Dari satu lidah itu bisa mengutuk orang dan bisa memberkati orang. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita hati-hati dengan perkataan kita ini. Oleh karena itu, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, karena setiap perkataan yang kita keluarkan itu memiliki risiko terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Jadi perkataan kita itu bagaikan api yang bisa membakar hutan yang luas. Ya. Dari perkataan kita, dari ucapan kita juga bisa menyakitkan perasaan orang lain. Seperti pedang bermata dua itu. Ya. Seperti api yang membara gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, ya, marilah kita meminta kepada Tuhan sebagai Allah dan Juru Selamat kita yang mengaruniakan keselamatan kepada kita, yang mengaruniakan hikmat dan pengertian kepada setiap kita. Apalagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, ya. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan, yang Tuhan percayakan sabda firman-Nya untuk kita sampaikan, kita beritakan, karena itu akan memberikan dampak kepada orang lain.
Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa. Ya. Jadi kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, ya, biarlah setiap ucapan kita ini memberkati banyak orang. Ya. Ketika orang dalam keadaan susah, ya, perlu penghiburan, ya, perlu kekuatan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Dan kita akan baca di dalam Mazmur pasal yang ke-34 dan ayat yang ke-14. Mazmur pasal 34 ayat yang ke-13. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap yang menipu. Ya. Jadi kita menjaga lidah kita. Namanya orang sering keperucut, ya. Sering kebablasan, ya, apalagi kalau sudah dikuasai hawa nafsu, kepahitan, ya, di dalam hati kita tanpa kontrol, ya, karena terbawa emosi kita, ya. Ketika orang sedang, ya, mungkin menyalahpahami kita, ya, langsung kita keluarkan kata-kata yang, ya, yang tidak layak, yang tidak patut, yang seharusnya tidak kita katakan. Tapi itulah yang terjadi, yang seringkali di tengah-tengah umat Tuhan, jemaat Tuhan. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Kalau kita melihat, mendengar lewat media sosial, media-media yang saat ini yang seringkali mencomooh, mencela, mencaci maki, ya, lewat YouTube, lewat segalanya, ya, komplain dan lain sebagainya, itu yang terjadi hari-hari ini. Ya. Siapapun kita, ya, seringkali kita juga terpengaruh dengan situasi, kondisi hari-hari ini. Terbawa informasi-informasi dari media-media sosial yang sering sekali membakar tanpa kita tahu asal-usulnya, tanpa kita mengerti apa yang disampaikannya. Kita terbawa emosional. Tetapi lewat renungan kita saat ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang di rumah maupun yang ada di gereja, mari kita kontrol hati kita ketika kita mendengar, menangkap, ya, ucapan-ucapan yang tidak layak, ya, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya. Dan saya percaya, ya, Bapak Ibu adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Ya. Oleh karena itu di dalam ayat yang ke-36 tadi dikatakan bahwa orang yang baik itu akan mengeluarkan perkataan yang baik dari perbendaraannya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, saya rasa setiap kita tidak semerta-merta langsung kita menjadi orang yang baik. Tetapi ada proses-proses yang harus kita lewati, waktu demi waktu, ya, hari demi hari, ya, peristiwa demi peristiwa yang mendidik kita, mengajar kita, ya, sehingga kita memahami situasi, kondisi hari-hari ini. Oleh karena itu Tuhan katakan, kamulah terang dunia, ya. Supaya kehadiran kita ini menjadi terang dimanapun kita berada.
lewat perbuatan baik kita, ya, lewat perkataan kita, ya, lewat ucapan kita. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu lewat renungan kita saat ini, mari kita sama-sama minta kepada Tuhan sebagai sumber, ya, yang memberikan kepada kita perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan dan ucapan-ucapan yang memotivasi, menginspirasi banyak orang, ya, sehingga orang boleh diselamatkan karena mendengar ucapan-ucapan orang-orang yang percaya menjadi satu kesaksian bagi banyak orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, kita tahu bahwa sumber kebaikan itu tidak lain adalah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-38 di sana Tuhan katakan, barang siapa yang haus, marilah datang kepadaku. Sebab dari dalamnya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ya. Satu-satunya yang dapat memberikan aliran-aliran air hidup tidak lain adalah Yesus, Allah yang hidup itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di rumah, dimanapun siaran JKI Mandiri Tunanetra Eklesia ini ditangkap. Dan saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ya, mungkin saat ini di dalam hatimu sedang ada sesuatu kepahitan, kemarahan, kegelisahan, kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Karena setiap ucapan-ucapan yang keluar dari mulut kita seringkali menyakitkan orang lain. Oleh karena itu, saat ini Tuhan mengundang setiap kita. Barang siapa yang haus, marilah datang kepadaku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebab dari dalamnya akan mengalir aliran-aliran air hidup itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah sumber pengharapan kita. Yesus adalah sumber kekuatan. Yesus adalah sumber kedamaian. Dan saya percaya ketika kita menjaga, memelihara hati kita, dan Allah Roh Kudus akan menolong kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, kita akan mendengar dari Amsal Soleman pasal ayat yang pasal 4 ayat yang ke-23 di sana. Ini adalah ayat-ayat yang familiar untuk kita ingat, ya, kita pahami, dan biarlah ini juga menjadi doa kita kepada Tuhan. Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan apa? Kewaspadaan. Karena dari situlah akan memancar kehidupan.
Ternyata Bapak Ibu, sumber ucapan yang baik, perkataan yang baik, tidak lain dari hati kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin kalau saat ini ada hati-hati yang terluka, hati-hati yang penuh kepahitan, penuh kedengkian, penuh kecurigaan, kecemburuan. Mari datang kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai sumber kehidupan itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, satu-satunya penyelesaian supaya ucapan kita itu dibenarkan oleh Tuhan, kita harus bereskan hati kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di ayat yang ke-37, coba dibacakan sekali lagi, ayat yang ke-37 saja. Injil Matius pasal 12 ayat yang ke-37. Matius 12 ayat yang ke-37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ucapan kita ini kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ya. Dengan ucapan atau perkataan yang benar. Ya. Saya yakin dan percaya kita akan mengalami damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seringkali kita mau katakan kepada Tuhan, aku mau mengasihi Engkau Tuhan, aku mau melayani Engkau Tuhan, aku mau menjadi saksimu. Ya, seringkali perkataan-perkataan ini keluar dari mulut bibir kita. Ya. Tapi seringkali yang terjadi adalah sebaliknya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, biarlah renungan kita saat ini boleh mengingatkan kepada kita sekalian, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah akan memancar kehidupan. Ya. Mari kita sama-sama minta kepada Tuhan, Allah Juru Selamat kita, ya, supaya hati kita ini dipenuhi dengan damai sejahtera. Dan saya percaya ketika damai sejahtera memenuhi dalam kehidupan kita, dan perkataan kita akan menjadi perkataan yang memberkati banyak orang. Ucapan-ucapan kita ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin di masa-masa yang lalu kita sering mengatakan hal-hal yang jahat kepada orang-orang di sekitar kita, mungkin pasangan hidup kita, anak-anak kita. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita minta pengampunan yang daripada Tuhan saat ini, dan biarlah Allah Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita, sehingga ucapan-ucapan kita ini memberkati banyak orang.
Puji Tuhan, kiranya renungan kita saat ini bersama-sama kita renungkan dan kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap panggilan kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Ya. Puji Tuhan, selanjutnya saya serahkan kepada hambanya, Bapak Pendeta Yapet Suyono. Puji Tuhan. Apakah Bapak Ibu Saudara diberkati? Haleluya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, biarlah kita menjaga lidah, mulut, bibir kita dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga apa yang kita ucapkan itu semata-mata berasal dari kebenaran. Bapak Ibu Saudara, saya jemput kembali, kita akan berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan ya, pujian yang sudah lama ya. Supaya darah Yesus menjamah ucapan bibir mulut kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Terpujilah nama Tuhan, mari kita dengan segenap hati kita akan pujikan pujian ini. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba sekenan kepadamu, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Kembali katakan dengan segenap hati, haleluya. Lebih dari segala
segenap hati katakan haleluya. Oh lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan syafaat untuk tim kita, untuk gereja kita, untuk jemaat GKI Mana Eklesia, para pengurus, sponsor, donatur, pemilik tempat ini dan juga sinode kita GKI. Saudara, kita akan berdoa buat bangsa negara kita Indonesia. Kita akan terus minta perlindungan atas negeri kami, keselamatan atas negeri kami, roh keselamatan, roh pertobatan atas negeri kami, juga atas wilayah kami, kita masing-masing. Kita akan berdoa, nanti untuk pokok-pokok doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Estining, dan setelah itu akan saya akhiri dengan doa berkat. Dipersilahkan. Bapa di dalam kerajaan surga, yang kami sembah, yang kami tinggikan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa, jikalau saat ini Tuhan kami dapat mengikuti ibadah live dengan penuh sukacita dan damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh menikmati sukacita yang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Sebelum kami lebih jauh di dalam pokok-pokok doa kami mohon kiranya Engkau mengampuni segala dosa yang telah kami lakukan Tuhan. Apapun yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, kami mohon pengampunan yang daripada-Mu. Sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami ya Bapa. Kiranya kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur jikalau saat ini Tuhan kami boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami dapat memuji, mengagungkan nama-Mu Tuhan, dan Kau bertata di atas pujian kami ya Bapa. Kami tidak bisa membalas cinta kasih-Mu Tuhan. Kiranya dengan hati dan pikiran kami, dengan seluruh hidup kami persembahkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami saat ini berdoa untuk tim ibadah live streaming GKI Mana Eklesia ini. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Berikan kami kesatuan hati, kesatuan roh ya Bapa, sehingga kami dapat menopang satu dengan yang lain dan memberikan yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau singkirkan keegoisan kami, Engkau singkirkan kekerasan hati kami Tuhan. Kiranya hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan, dan kami di dalam tim ini boleh menjadi berkat bagi
Terima Bapak kasih. Ibu, Saudara yang boleh Haleluya. dapat melihat, dapat Yes. menangkap acara live streaming ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan kami berdoa juga untuk gereja JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Gereja-Mu ini ada bukan karena kebetulan. Gereja-Mu ini ada bukan karena harus ada, tetapi karena semua karena anugerah yang daripada-Mu ya Bapa. Kami yang sederhana ini boleh kami menjadi saluran berkat-Mu ya Bapa. Boleh menjadi terang di mana kami berada Tuhan. Engkau memberkati Bapak Gembala kami, Bapak Yafet Suyono sebagai Gembala kami Tuhan. Engkau urapi dengan kuasa yang dari Maha Tinggi, yaitu dari Tuhan Yesus. Pakai hamba-Mu ini secara luar biasa ya Bapa, untuk mengajarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, untuk memberitakan kabar sukacita bahwa keselamatan hanya daripada-Mu saja ya Tuhan. Dan boleh menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan, dimanapun hamba-Mu ini berada Tuhan. Boleh menjangkau jiwa-jiwa dan memenangkan jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga hamba-Mu ini boleh menjadi berkat dimanapun hamba-Mu berada, dan Kau memberkati keluarganya. Dan setiap apa yang permasalahan dan pergumulan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang turut campur di dalamnya Tuhan. Dan Engkau memberkati juga para jemaat yang ada di dalam JKI Mandiri Tunanetra Eklesia ini Tuhan, yang ada di dalamnya para lansia, para penyandang disabilitas, keluarga-keluarga sederhana, mitra bakti, kru dan para sponsor yang ada. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami yang sederhana ini Tuhan, pakai kami Tuhan untuk lebih hari lebih berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Boleh kami diberkati di dalam gereja ini Tuhan. Iman kami semakin hari semakin dikuatkan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Setiap acara peribadatan di dalam gereja ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, sehingga ibadah yang kami lakukan bukan hanya sekedar rutinitas, bukan hanya sekedar kebiasaan saja, tetapi kami mempunyai kerinduan yang kuat untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih kiranya kemuliaan Tuhan boleh terpancar di dalam gereja JKI Mana Eklesia ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga untuk para donatur, sponsor yang ada ya Bapa. Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu Tuhan, siapapun Bapak Ibu sponsor yang boleh ambil bagian di dalam memberkati gereja-Mu ini Tuhan. Engkau memberkati Tuhan para pekerjaannya, usahanya, dan apapun yang dikerjakan buat Tuhan berhasil ya Bapa, dan boleh menjadi saluran-saluran berkat, bukan hanya di sini saja tetapi dimanapun Bapak Ibu berada Tuhan. Dan kami bersyukur jikalau Tuhan izinkan Bapak Ibu Iwan Tesi mengizinkan kami untuk beribadah di tempat ini ya Bapa. Engkau memberkati Bapak Ibu Iwan Tesi beserta keluarganya Tuhan. Pakai hamba-Mu luar biasa. Pakai hamba-Mu di dalam pelayanannya, di dalam pekerjaannya, di dalam bisnisnya. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan Yesus saja yang ditinggikan dan diagungkan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, karena Engkau sungguh baik, amat baik dan teramat baik bagi kami Tuhan.
Dan kami mengucap syukur juga Tuhan, jikalau kami boleh dinaungi dengan sinode JKI. Engkau memberkati sinode kami Tuhan. Ketua umum yaitu Bapak Adi Sutanto beserta Ibu beserta jajaran staf dan badan pengurus yang ada, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Berikan kesatuan hati, kesatuan roh untuk melayani Engkau dengan lebih baik lagi Tuhan. Boleh menjangkau dan mendirikan gereja-gereja-Mu Tuhan. Boleh menjadi benih-benih firman-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang diberkati, banyak jiwa-jiwa yang boleh mengenal Engkau Tuhan, boleh jiwa-jiwa yang semakin hari semakin banyak boleh mengenal dan mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati juga STT Sangkakala yang ada Tuhan. Engkau memberkati kampus ini Tuhan, di mana tempat ini boleh mencetak hamba-hamba-Mu yang militan Tuhan. Engkau yang dapat mencetak hamba-hamba-Mu yang boleh takut akan Engkau ya Bapa, agar mereka boleh menjadi hamba-hamba yang boleh menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang, boleh menjangkau jiwa-jiwa yang belum terjangkau ya Bapa, sehingga banyak jiwa yang dimenangkan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Bangsa kami yaitu Indonesia ini, Engkau memberkati bangsa kami, Engkau memberkati negara kami Indonesia ini. Engkau melawat Tuhan, apapun yang terjadi permasalahan yang begitu banyak Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang turut campur di dalam pemerintahan bangsa kami Tuhan, di dalam pemerintahan dari Bapak Presiden beserta jajaran yang ada sampai yang ke bawah Bapak RT RW, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kiranya mereka boleh melayani dengan hati hamba ya Bapa, sehingga boleh menyalurkan aspirasi-aspirasi masyarakat yang ada. Engkau memberkati bangsa kami, keamanan bangsa kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Urapi bangsa kami Tuhan. Ampuni bangsa kami Tuhan. Terima kasih untuk negeri. Pimpin bangsa kami ya Bapa. Urapi bangsa kami. Kiranya bangsa kami boleh menjadi teladan dan menjadi contoh bagi negara-negara yang ada di sekitarnya Tuhan. Pimpin bangsa kami ya Bapa, dan kiranya apa yang ada di dalamnya bangsa kami Tuhan, hutan tambang dan serta isinya, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya dapat memberkati seluruh masyarakat Indonesia ini Tuhan. Dan Kau memberkati juga kota Malang ini Tuhan, di mana kami tinggal. Urapi dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kiranya terjadi hujan keselamatan, hujan pertobatan di dalam kota ini Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, jiwa-jiwa yang boleh mengenal Engkau, bahkan mengakui Engkau bahwa satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatnya ya Bapa, sehingga kemuliaan Tuhan boleh terjadi atas kota kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna ini. Kami yakin dan percaya Engkau mendengar dan Engkau akan menjawab sesuai dengan waktu-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kembali Bapa, kami membawa tim kami JKI Mana Eklesia dan gereja-Mu JKI bersama seluruh jemaat, baik para lansia penyandang disabilitas, mitra bakti, kru,
dan juga seluruh sponsor, donatur, orang-orang yang selama ini telah memberkati kami. Kami bersyukur untuk keberadaan gerejamu, terus pakai supaya suara kecil kami boleh Tuhan sampai Tuhan ke pelosok-pelosok, ke penjuru Indonesia, bahkan di seluruh dunia, agar nama Tuhan terus dipermuliakan. Keterbatasan fisik kami tidak membatasi kuasa Tuhan bekerja, karena itu pakai setiap kami semua. Terima kasih, sekali lagi kami bersyukur untuk ibadah yang Tuhan sudah berkati dari awal, pertengahan sampai akhir. Sebentar kami mau pulang, Tuhan hantar kembali dengan keselamatan, dan terus kami Tuhan diberikan Tuhan tanggung jawab untuk melayani hati Tuhan sesama kami, dan kami boleh terus Tuhan memakai tempat ini bagi hormat dan kemuliaan-Mu. Terpujilah nama-Mu, kami akhiri ibadah ini. Mari Bapak Ibu angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang pulanglah. Bawalah berkat anugerah damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus, menyertai memberkati seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara, mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali dan menjemput setiap kita orang-orang yang percaya. Karena itu pegang kuat-kuat iman-Mu dan jangan pernah lepaskan, sebab besar upah yang menantikannya. Terpujilah nama-Mu, hamba-Mu sudah menaikkan doa dan ucapan syukur dan mengakhiri ibadah live ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang sudah diberkati di dalam ibadah ini, bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya, haleluya. Senang karena bisa bersama-sama Bapak Ibu Saudara semua di dalam tayangan ibadah live ini. Bapak Ibu tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia, dan kita akan bertemu di dalam waktu yang terbaik bersama dengan tim JKI Mana Eklesia. Jaga kesehatan dan jaga kebersamaan kita sebagai anak bangsa. Hidup rukun di dalam kasih, sebab kita adalah saudara di dalam Tuhan dan saudara di dalam satu bangsa kita, Indonesia. Sampai berjumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.